Waalaikumsalam. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Kenapa lama sekali? Habis istirahat kan? Harusnya semangat. Harus diisi. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya Pak berdoa dulu ya. KM-nya siapa? Sa. Berdoa dulu, Sa. Siap. Sebelum pelajaran mari kita berdoa. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma rzuqni sakinatal qulubi bil ilmika wa mutmainnatal qulubi bi dzikrika. Baik, Ibu absen dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Putri. Kenapa Putri? Pulangnya sakit, izin atau apa? Sakit. Sakit apa? Perasaan Putri sering tidak masuk ya? Sakit apa? Mas. Kemudian udah berobat? Sudah dirawat? Kita doakan ya, semoga teman kita Fitri diberi kesembuhan dan bisa belajar seperti Biasa. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Untuk hari ini ingat tidak kita mau belajar tentang apa? Bahannya. Wah, ini kaitannya dengan teman kita yang sakit ya. Kenapa ya teman kita bisa sakit, tapi kalian sehat? Nah, berarti ada sesuatu gangguan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu. Nah, manfaat pembelajaran hari ini. Manfaatnya apa? Nah, setelah mempelajari ini, manfaatnya kita dapat mengetahui gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Selain mengetahui gangguannya, kita juga harus tahu atau mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi gangguan sistem pencernaan. Jadi sebenarnya yang dirasakan si Putri itu bisa nggak dicegah? Bisa ya. Nah, nanti kita pelajari. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui permasalahan yang diberikan, nah jadi nanti kita belajar itu tentang berbasis masalah. Masalahnya apa? Berkaitan dengan sehari-hari. Termasuk tadi masalah siput yang teman kita. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan metode diskusi, peserta didik dapat apa? Menganalisis. Jadi kalian harus bisa menganalisis nih pembelajaran hari ini. Menganalisisnya apa? Yaitu gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia, dan menganalisis juga bisa menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi gangguan sistem pencernaan. Juga dapat akhirnya keterampilannya menyajikan hasil diskusi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan sistem pencernaan. Sudah tahu hari ini tujuannya? Nah, teknik penilaiannya. Nah, setelah tujuan ada teknik penilaian nih. Disiplin. Ya, penilaian sikapnya nanti yang menilai itu adalah disiplin dan juga bekerja sama. Disiplin di sini bagaimana? Apakah mengikuti pembelajaran dengan baik? Apakah nanti dari baik? Saya akan bercanda dengan temannya. Nah, nanti ibu dinilai ya. Kemudian bekerja sama ketika diskusi dengan kelompoknya. Bagaimana nih kerjasamanya? Nah, silakan ya. Nanti kalian dinilai. Kemudian penilaian pengetahuannya apa? Yaitu penilaian hasil dari LKPP.
juga ketepatan waktu pengerjaan dinilai. Ya. Waktu habis, saya belum, nah itu jadi poin. Ya, nanti ibu cek. Baik. Sekarang sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Baik. Kita lakukan peregangan lagi. Ya. Mau peregangan? Mau. Ayo, berdiri dulu. Supaya nanti lebih semangat. Angkat tangannya. Diremas-remas. Ayo, sekarang ke samping. Diremas-remas. Ayo nak, sekarang ke depan. Yuk, diremas-remas. Bilang apa? Ya. Ayo, duduk kembali. Sekarang, kalian tadi sudah sarapan? Silakan makan. Ada yang mau menyebutkan tadi sarapan apa? Coba angkat tangannya. Telur sama tempe gak pakai nasi kan? Oh pakai. Tadi Rehan sarapan telur, nasi dan tempe. Bagaimana makanan tersebut bisa dicerna? Ayo, satu aja kita coba. Telur itu mengandung lemak apa? Protein. Lemaknya di mana? Di lambung. Iya. Karena ada apa di lambung? Asam lambung dan juga ada enzim. Ya. Enzim apa? Coba. Ada enzim apa di dalam lambung? Apa? Ada enzim apa selain HCl? Ada enzim apa di dalam lambung yang memproses si telur tersebut? Coba cu, ada enzim apa di dalam lambung? Enzim pepsin dan enzim renin. Pepsin itu bagaimana? Kok bisa telur diubah oleh pepsin? Ayo. Hidrolisis apa ya, Din? Oh, menghidrolisis protein tadi yang ada di dalam telur menjadi peptide yang lebih kecilan. Nah, itu kan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Berarti kalian masih ingat? Masih. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan gangguan? Lihat gambar di sini. Apabila ada gambar apa ini? Apalagi suka makan ini. Oh, nah kalian kan sering makan ini. Yang hari nih, yang senyum-senyum kayaknya makanan kesukaan nih. Pasti ya. Nah, si makanan ini apabila berlebihan, bagaimana terhadap tubuh kalau dikonsumsi? Apa Mupin? Akan apa? Iya deh. Mupin pernah? Oh, sakit perut. Mupin pernah gara-gara makanan ini sakit perut? Pernah. Tapi pernah nggak sebelum makan ini atau makan ini tapi tidak sakit perut? Pernah. Kalau berlebihan rata-rata biasanya sakit perut. Kenapa ya? Sekarang kita lihat lagi. Nah, ada sebuah video. Sakit pernah Ya. dan minta Silakan. mati masuk ke rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh ditangkap dan diagnosanya. Avandi, warga desa Timbang, Jakarta Barat Putih, Baton Jawa, ingin suntik mati karena ada evakuasi ke rumah sakit umum daerah Batam. Dan hanya bisa berbagi tempat tidurnya. Avandi menuturkan penyakit yang dideritanya membuatnya frustasi lantaran sakit yang tidak kunjung sembuh. Ia sempat mengajukan permohonan suntik mati di Kejaksaan Negeri Batam. Keluarga selama ini Avandi enggan untuk minum obat dari dokter
nggak? Ada 2 gambar gangguan, yaitu apa saja? Dan juga Bahasa Inggris. video tadi tentang apa? Apa tulis apa? Frustasi. Penyakit frustasi sama penyakit apa? Makronis. Nah, itu jadi dari tadi video, kemudian gambar di depan. Nah, coba ada yang mau mencoba mengidentifikasi masalah dari video dan gambar tersebut. Coba. Siapa yang mau mengidentifikasi masalah? Ayo. Ya, Pina. Mengapa ya di video tadi Pak Amandi mengalami kronis atau gastritis? Nah, mengapa ya? Nah, itu bentuk pertanyaan identifikasi bukan? Yang dikemukakan oleh Wina. Masalah? Jenis masalah bukan? Masalah. Nah, ada lagi yang mau mengungkapkan selain Wina? Ayo, ada nggak? Ada lagi nggak? Cung.
gastritis. Ya. Nah, tetapi selain gastritis ada apa lagi? Diare. Silakan. Nah, kemudian di bawah kan ada ya gambar diare, gastritis. Nah, coba apakah ada hubungannya nih dengan makanan yang tadi? Apakah ada hubungannya nih dengan teman kalian yang sakit? Ya, diamati nih si Putri itu kemarin sakit gara-gara apa sih? Udah lama kan ya? Bisa kemarin sakit, udah sembuh sakit lagi. Nah, itu kan bisa jadi referensi untuk menambah pengamatan di dalam LKPD. Kemudian di sini, nah sekarang ibu kasih waktu 10 menit untuk mengidentifikasi masalah dan juga membuat hipotesis dari video yang tadi, dari gambar yang ada di LKPD dan juga ada di slide PPT. Kemudian identifikasi masalah juga dari artikel yang ada di dalam LKPD. Silakan diskusi, bekerja sama dengan temannya. Kemudian silakan juga kalian bagi-bagi tugas. Jangan sampai ibu lihat di dalam satu kelompoknya hanya diam-diam saja. Nah, kalau diam-diam saja berarti nilainya bagaimana? Kurang. Diam-diam saja ibu, nilainya nanti diam-diam saja berarti kurang. Silakan kerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan untuk mengisi LKPD. Kalau ada yang tidak jelas, cukup jelas tidak? Cukup jelas perintahnya? Silakan kerjakan. Yuk, 10 menit ya. Setelah melihat itu apa sih yang ada di pikiran kalian? Coba dituangkan di dalam identifikasi masalah. Penasaran kan ya? Ngapain? Nah, ini juga sama diucapkan ya. Ya dari gambar, dari artikel, dari video kan banyak tuh tadi wacananya juga. Nah, ada sesi di pikiran kalian apa? Bagaimana? Itu berarti yang sama silakan. Boleh didiskusikan begini, boleh. Kira-kira ada pertanyaan nggak sih sebenarnya di dalam benak kalian? Ada, ya dituangkan saja sebanyak-banyaknya. Kalau mau apa? Silakan. Di hipotesis itu ingat jawaban sementara nanti dituangkan. Ya, nah, ini sudah paham ya? Silakan dibagi nanti. Setelah bebas. Nah, bisa ya, identifikasi aja nih dari teman kalian tadi si Putrinya, yang paling sering tadi. Kemudian tadi ada video Pak Apandi sampai 15 tahun, 14 tahun ya. Kemudian ada artikel juga di sana, ada di situ banyak ya. Ada nggak pertanyaan di benak kalian? Ada, tuangkan di sana. Silakan.
dikasih masalah itu pasti waktu 10 menit ya. 5 menit lagi. Hipotesis sama identifikasi masalah itu pasti waktu 10 menit ya. 5 menit lagi. Kalau hipotesis itu jawaban sementara ya. Jadi sepengetahuan kalian dulu aja. Nanti coba dikembangkan lagi di analisa. Tentang apa? Tentang apa lagi nih yang dibahas? Dari dua tentang dari dua. Terus apa yang dibahas kedua? Ada kesulitan dalam kelompok ini? Kan? 1 menit lagi ya untuk mencoba mengidentifikasi 1 menit lagi. Ada kesulitan dalam kelompok ini? Kan? 1 menit lagi ya untuk mencoba mengidentifikasi 1 menit lagi. Ya, dengan apa? Judul dari pengamatan penyelidikan kali ini tentang apa? Topik kali ini. Ya, betul. Bu Yoldan bagian apa ya? Apa cobain?
Kumpulkan data nih. Untuk mengumpulkan data ada pertanyaan enggak? Mengumpulkan data secara individu atau kelompok. Nah, silakan lakukan sendiri. Ya, sekarang ada apa? Judulnya hari ini kan ya, mau ditulis di bawah tentang apa? Judulnya apa? Hari ini tentang apa? Judulnya apa? Berarti ini kan sudah ada nih. Ya, ini ada apa? Judul dari pengalaman penyelidikan hari ini tentang apa, Wina? Topik hari ini? Ya, betul. Wildan bagian apa ya? Apa coba ya? Ayo sekarang bagiannya kalian lakukan pengamatan penyelidikan nih dari kajian literaturnya, mulai dari internet. Mau individu, pemikiran individu dan kelompoknya disatukan. Coba pengetahuan individu dan kelompoknya disatukan. Nah, kalau lupa tentang apa, gangguan apa, nah di depan ya dilihat, nah itu adalah gangguannya yang kita bahas. Mungkin ada kesulitan? Tidak? Ya, silakan. Kelompok ini bagaimana? Aman? Dari dua ini. Nih, jangan jauh-jauh ya. Sini ke sini kan. Jadi harus disambungkan dengan apa yang kita pelajari. Bisa tidak? Mau mikroorganisme bisa nggak? Bisa. Ini semuanya sebenarnya bisa. Mikroorganisme ada
Mana yang disebabkan mikroorganisme, mana yang bisa disebabkan oleh ya. Silakan. Ini ada kesulitan Pak. Dia itu di mana? Aduh, kemarin kan sudah belajar tentang organ dan fungsinya, di mana yang berfungsi untuk pengeluaran. Kalau diare itu berarti yang sakitnya ada akibatnya dikeluarkannya enggak? Diare itu apa sih diare? Dari mana organnya? Kemudian akibatnya apa ke tubuh kita kalau diare? Kita itu apa sih kalau diare? Sakit perut saja? Nah, itu BAB-nya di mana? Sering tidak? Nah, itu di mana kira-kira? Berarti berhubungannya dengan organ? Apakah betul ya, Mas? Coba dibaca lagi. Ini ada sebutan nggak? Dua. Ayo, ada dua, tiga, kan itu dia itu pertamanya. Coba lihat, sini perut, kemudian muntah, kemudian nah itu berarti mau nggak diabetes sering atau tidak? Kalau dia apakah anaknya yang bermasalah? Dibaca lagi ada apa? Organnya yang menyebabkan diare. Coba dibuka paketnya. Baca Al-Quran. Oh, dari penyebab, koma akibat. Nah, itu jadi kalau penyebab akibat. Yuk.
Dibagi-bagi supaya temennya bagi-bagi tugas. Iya. Sambil diskusi ya. Alhamdulillah. Dibagi-bagi supaya temennya bagi-bagi tugas. Kemarin kan udah Lampung itu ada beberapa bagian kan? Ya, apanya? Bebas. Lebih baik, lebih banyak lebih baik. Hiji we bilang. Ingat membuat diare semakin parah Aina upaya ketitis ya pencegahan jika tadi main diare kalau diare
Wow, pasti. Makan dalam proses. Nah, kalau sudah langsung tarik kesimpulan ya. Nah, Ibu ada waktu 7 menit lagi untuk nanti presentasi kelompok seperti biasa. Jadi setelah kalian menganalisis dan mengembangkan hasil karya, silakan kalian tarik kesimpulan dari hasil diskusi, dari identifikasi masalahnya, kemudian dari hipotesis, tarik kesimpulan semuanya. Bagaimana gangguan, penyebabnya, dan juga upaya pencegahannya. Jadi disimpulkan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. 7 menit lagi sampai kesimpulan. Ini bagian apa nih yang keluar? Boleh? Tinggal apa?
kalian alami mengenai gangguan usaha dan upaya yang pernah dilakukan. Tadi seperti si Rehan tadi, dia suka makan mengobati secara herbalnya. Nah, ditulis di sini, itu kan pengalaman sendiri nih. Boleh. Siapa tahu upaya yang Rehan pernah coba atau pernah lakukan, bisa untuk referensi temannya kalau mengalami hal-hal juga tersebut. Apa? Ke apa? Terlalu jauh dari bahasa. Dua menit lagi ya. Oke, siap. Kita coba ajak. Sekarang mau apa? Satu menit lagi. Kelompok ini kami baca kesimpulan. Tapi ininya udah. Ada kelompok yang sudah? Kelompok Aira sudah? Sedikit lagi. Siapa nih yang pertama sudah? Kasih nilai. Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Sudah? Berarti kelompok tiga? Kelompok empat? Sedikit lagi kelompok empat. Berarti walaupun Bapak mengerjakan kelompok satu, kita lihat apakah pengalamannya nanti bagus dan tepat. Kita lihat. Yang lainnya, ketika teman kalian nanti presentasi ke depan, coba perhatikan ya. Kemudian kalian cermati amati apa yang disampaikan teman kalian. Kalau tidak mengerti, silakan ditanyakan kepada saran. Nanti ibu kasih waktu untuk presentasi dan juga untuk menjawab. Nah, nanti untuk tabelnya, ya, kalau untuk identifikasi masalah, dengerin nih, kalau untuk identifikasi masalah dan hipotesis kalian nanti paparkan. Nah, untuk tabelnya seperti biasa, tidak semuanya. Kelompok satu tentang diare, kelompok dua tentang gastritis, kelompok tiga tentang diare, kelompok empat tentang gastritis. Tapi sambil temennya presentasi, sambil dilihat apakah ada yang beda nih pengembangannya dengan kelompok saya, atau ada tambahan lain atau tidak ada. Kalau begitu, sudah siap presentasi? Baik, sekarang itu tanggal berapa? 9. Nggak ada ya, 9 ya? Bulan berapa? 10. Berarti absen 10. 9 aja, mau ke 10 itu. Gina, Pak. Ya, kelompok Gina, silakan ke depan. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok Gina. Yuk.
hasil diskusi kami tentang gangguan sistem pencernaan dan upaya pencegahannya. Pertanyaan 1. Mengapa kita makan pedas terlalu banyak akan mengalami sakit perut? 2. Mengapa kita bisa mengalami MAG ketika kita tidak makan? 3. Mengapa sakit MAG bisa terjadi dalam jangkauan yang lama? 4. Mengapa kita bisa mengalami diare? Jawabannya 1. Karena ketika kita makan pedas yang berlebihan maka akan menggores dinding lambung sehingga menyebabkan sakit perut. 2. Ketika kita tidak makan banyak maka lambung tidak akan bekerja dan di lambung ada asam lambung. Dengan gerakan peristaltik maka ketika tidak ada makanan yang masuk dinding lambung akan tergores dan menyebabkan sakit MAG. 3. Karena ketika tidak menjaga makanan yang kita makan MAG akan kambuh, dan ketika tidak minum obat MAG akan terus kambuh dan penyakit MAG di dalam waktu jangkauan yang lama. 4. Karena ada bakteri yang salah masuk ke dalam perut. Masih penyakit Yang lainnya dari organ yang mengalami gangguan usus besar penyebab iritasi pada dinding kolon yang menyebabkan infeksi bakteri, bisa juga karena tekanan bisa dan beracun bakteri dan bibir mulut akibat sering diare, muntah, sakit perut. Upaya penanganan menjaga kebersihan makanan. Dari hasil pengamatan dan tadi misalnya yang kalian lakukan gangguan dan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme pada pola makanan, jelaskan. Diare, karena pola makan yang berlebihan terdapat bakteri di dalam makanan tersebut sehingga sakit perut. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan pada yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan, jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit akan berpengaruh terhadap pembantuan enzim. Jika enzim yang terganggu ini membuat proses makanan tidak berjalan dengan lancar. 3. Berdasarkan pengalamanmu ketika kalian mengalami gangguan pencernaan MAG atau gastritis, dokter sering menyarankan mengkonsumsi obat MAG untuk mengatasinya. Menurut kalian, mengapa dokter menyarankan hal demikian? Karena obat MAG lebih aman untuk mengontrol keasaman di kerongkongan dibanding menelan tablet antasida. 4. Tuliskan pengalaman pribadi yang kalian alami mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan apa saja upaya yang kalian lakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut. Akan mengalami sakit perut, sering BAB. Cara penanganannya yaitu dengan menjaga makanan yang kita makan teratur, tidak terlalu banyak makan pedas, cuci tangan sebelum makan, bisa juga memakan daun jambu yang ditambah garam. Kesimpulan, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui penyebab diare, gastritis, cara penanganannya, serta dapat menganalisis apabila ada organ yang mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Silakan Asar, mau bertanya. Boleh tidak kelompok itu? Boleh. Oh, silakan. Menurut kelompok kalian, jika kalian tidak sarapan sebelum berangkat sekolah sampai siang hari belum makan, mengapa lambung kita suka merasa perih? Jawabannya, karena ketika kita tidak makan, lambung tidak bisa mencerna makanan, sedangkan di lambung ada asam lambung dan terus bekerja dengan gerakan peristaltik untuk memasukkan makanan.
Maka gerakan tersebut karena tidak ada makanan, maka menyebabkan gesekan atau luka pada dinding lambung sehingga menimbulkan perih. Sudah cukup? Cukup. Sudah menambahkan atau sudah cukup jawaban dari kelompok 3? Cukup. Mengerti? Oke. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 yang luar biasa, 3 yang luar biasa ini. Kalian sudah sangat komprehensif mengumpulkan tentang keduanya dari penyebab sampai upayanya. Nah, Ibu harap nanti kelompok yang depan juga lebih baik dari kelompok 3. Oke, sekarang jam 11. Berarti absen 11 siapa? Tolong itu dulu. Kalau temannya seru gitu, tepuk semangat. Semangat, gitu ya. Nah, ayo kita kasih semangat dulu nih untuk kelompok Inayat tuh yang ada Pak Seko untuk ke depan. Ayo, tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari yang Bapak akan mempresentasikan hasil diskusi Bapak kami. 1. Apa penyebab diare? 2. Apa penyebab penyakit bronkitis? 3. Cara menangani diare dan dengan bronkitis. 1. Diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. 2. Disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori. 3. Menghindari kopi dan minum air hangat. Jenis penyakit 1. Gastritis. Korban yang mengalami lambung penyebab infeksi bakteri H. pylori tidak mengontrol makanan yang baik, bahkan sembarangan tiba-tiba lemas, mudah capek. Upaya makan terus kecil, kelola stres dengan baik, pilih-pilih makanan. Berdasarkan pengalamanmu, ketika kalian mengalami gangguan pencernaan atau berat gastritis, dokter sering menyarankan mengkonsumsi obat mah untuk dikunyah. Menurut kalian, mengapa dokter menyarankan hal demikian? Jawaban: agar lebih aman untuk mengontrol keasaman di kerongkongan dibandingkan menelan tablet antasida. Pak, tuliskan pengalaman pribadi yang kalian alami mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan apa saja upaya yang kalian lakukan agar terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut. Diare, upaya memisahkan makanan dari yang matang, mencuci tangan sebelum makan dan menjalankan makanan yang diragukan kebersihannya. Kesimpulan berdasarkan kegiatan pengamatan kajian diskusi dan juga jawaban hipotesis yang telah kalian lakukan terkait permasalahan yang telah diidentifikasi. Di pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui penyakit diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri virus besar. Akibatnya diare dapat membuat seseorang muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus. Dan penyakit gastritis disebabkan oleh bakteri H. pylori. Akibat yang kami terjadi jika mengalami penyakit gastritis adalah lemas dan mudah capek. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Ketika kita mengalami diare di rumah, biasanya ibu selalu membuatkan kita larutan oralit kalau tidak larutan garam dan gula. Menurut kalian, untuk apa larutan oralit garam plus gula diberikan pada orang diare? Larutan oralit atau larutan gula dan garam diberikan saat mengalami diare untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang ketika dehidrasi. Akibat diare, larutan tersebut bisa menjadi langkah pertolongan pertama jika mengalami diare.
dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang lainnya dan lagi yang siap-siap ya. Coba dilihat lagi LKPD-nya apakah sudah betul. Nah kalau sudah betul, sudah lengkap, bisa ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari LKPD. Identifikasi masalah sebanyak mungkin dan membuat pertanyaan. 1. Mengapa Pak Afandi terkena penyakit mah kronis atau gratitis? 2. Mengapa Pak Afandi ingin disuntik mati? 3. Bagaimana cara penyembuhan penyakit mah kronis atau gastritis? Jawaban. 1. Karena adanya suatu peradangan akut dan kronis pada lapisan mukosa. 2. Karena Pak Afandi bermutasi dengan penyakit yang lainnya yaitu mah kronis selama 14 tahun. 3. Menjaga pola makan yang teratur. Gangguan pada sistem pencernaan. Gastritis. Organ yang mengalami gangguan lapisan lambung, penyebab terjadi peradangan di dinding lambung akibat bagi tubuh, tupak lambung, pendarahan lambung, kanker lambung. Upaya gastritis. Makan dalam porsi kecil. Perhatikan pemilihan makan, menjaga kebersihan, olah stres dengan baik. Berdasarkan hasil pengalaman yang sudah dilakukan, dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme dan pola makan? Jelaskan. Jawaban. 1. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri dan makan makanan yang berat. 2. Mah disebabkan oleh pola makanan yang tidak teratur. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit? Jawaban. Akan berpengaruh terhadap pembuatan enzim sehingga proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya dari hasil pengamatan kita menjadi tahu penyebab dan upaya gangguan pada sistem pencernaan. Contohnya penyakit diare dan mah. Ada yang mau bertanya? Ya. Oh, ada. Apabila kita mengalami sakit mah atau gastritis, apakah cukup dengan hanya minum obat saja? Tidak cukup hanya dengan minum obat saja, tetapi pola makan juga harus diatur dan dijaga. Diatur di sini seperti tidak telat makan dan juga mengonsumsi makanan sehat dan higienis. Sehat seperti yang telah dipelajari mengandung beberapa nutrisi. Tidak juga mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan. Puas? Wah. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya kami di sini kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan tadi bersama kelompok. Dimulai dari menganalisis jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan. Mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin dan buat pertanyaan berkaitan dengan artikel, video, dan gambar yang disajikan. 1. Mengapa Pak Afandi bisa menderita penyakit kronis? 2. Bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut? 3. Apa dampak yang disebabkan oleh penyakit tersebut? Jawaban. 1. Disebabkan oleh infeksi dari bakteri Helicobacter pylori, kerusakan kendi lambung akibat penyakit beberapa hal. 2. Tidak makan makanan pedas secara berlebihan. 3. Menyebabkan peradangan yang dapat merusak jaringan di kerongkongan. Penyakit diare pada yang mengalami gangguan lambung penyebab infeksi bakteri pada kolon akibat dihidrosis dengan upaya penyebab konsumsi air. Gunakan salib, hindari makanan yang menyebabkan diare. 1. Diare dari hasil pengamatan pertama yang kalian lakukan gangguan akan atau penyakit diare disebabkan oleh mikroorganisme dan pola makan. Jelaskan diare steril, boros, karena disebabkan tidak batunya pola makan dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada proses pencernaan kalian jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan atau penyakit? Jawaban. Akan mengalami kesulitan dalam mencerna makanan, mengganggu proses kerja organ dalam sistem pencernaan. Jadi kesimpulannya, pada pembelajaran ini kita telah mempelajari jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan dan akibat dari penyakit gangguan pencernaan. Lalu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyakit tersebut. Kami apakah ada yang mau bertanya? Diare itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Tapi kenapa setelah makan makanan yang pedas juga bisa mengalami diare? Karena dipicu oleh senyawa aktif yang bernama capsaicin. Cukup. Jadi si capsaicin itu dapat juga menyebabkan diare. Gimana? Kelompok Pak cukup jawabannya? Cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan juga untuk hari ini kalian sudah sangat hebat, bagus sekali ya. Nah, kita coba lihat. Nah, tadi yang tampil juga sudah bagus, isi dari penampilannya juga sudah sangat komprehensif, yaitu tentang gangguan, upaya dan juga akibat, penyebabnya juga sudah dibahas. Jadi kita tahu ya. Nah, maka itu kita coba lihat. Nah, ada beberapa tayangan yang akan Ibu sampaikan. Nah, di sini. Nah, ini adalah beberapa gangguan ya yang terjadi pada sistem Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan, namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga
dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Nah, yang ini mau perhatikan. Nah, Sakit yang mah kita atau bahas hari ini. gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Mah, Jadi iritasi pada lapisan lambung. Kan di lambung itu kan ada 3 lapis ya. Bagian dalam, ada bagian luar. Dalam itu kan jadi 2. Nah ini yang di dalamnya yang terdapat asam lemak yang dapat merusak apa? Si dinding lambung. Jadi asam lambung yang berlebih. Apa sih penyebabnya? dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, Meningkatnya asam infeksi lambung. bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Nah, kita sambil penguatan sambil juga menyimpulkan kalau mah atau gastritis itu disebabkan tadi oleh apa saja? Oleh apa saja? Mengonsumsi makanan terlalu pedas, kemudian apa lagi? Tidak makan teratur, kemudian apa lagi? Tidak cuci tangan atau berarti kurang higienis ya. Nah itu juga penyebab dari gastritis. Di sini juga disebutkan karena stres. Bisa tuh? Stres bisa menyebabkan gastritis atau enggak? Bisa. Dapat dicegah dengan cara makan Apa teratur, pencegahannya? makan secukupnya, Nah, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan, seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan. Apabila mah disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, dapat diobati dengan mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline. Namun, tentu saja harus dengan resep dari dokter. iya. Jangan sembarangan tetap ya. Posisi kita sudah disimpulkan ya. Diare itu disebabkan oleh bakteri, kemudian bisa juga disebabkan oleh pola makan tidak teratur atau tidak higienis. Sebenarnya hampir sama, hanya kalau diare itu yang menyebabkannya bakterinya E. coli, kalau gastritis itu bisa juga disebabkan oleh bakteri apa tadi? Pylori ya, H. pylori atau H. pylori. Nah itu. Kemudian upaya pencegahannya apa? Hampir sama tidak? Hampir sama. Sebetulnya kalau kita makan teratur, makan higienis, penyakit apapun yang masuk pada pencernaan kita itu tidak akan apa? Tidak akan terjadi gangguan atau penyakit kalau makan teratur dan juga higienis. Kemudian hindari stres, hindari makanan yang pedas, yang masam dan yang lainnya. Itu adalah tadi dari upaya gangguan sistem pencernaan. Nah, refleksinya, hal apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa hari ini? Gangguan pencernaan. Gangguan sistem pencernaan. Gangguan apa saja tadi? Gastritis. Kemudian, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah melaksanakan pembelajaran? Bisa mengetahui penyebab dari diare dan juga gastritis. Kemudian apa lagi? Apa Wina? Coba Wina. Oh, Wina hari ini
Evaluasi sendiri. Gampang ya? Gampang tidak? Gampang. Ada ya yang dipelajari hari ini, ada enggak semuanya? Ada. Hai Kak Nira, kamu biasa. Sudah ya? Sudah? Baik. Untuk itu, nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Ya, tadi sudah kita coba mempelajari tentang gangguan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan, masih gangguan sistem pencernaan, tetapi selain dari gastritis dan juga diare.